Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, selaku moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang otonomisasi pendidikan. Wajah otonomi. Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada bab hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Khusus ketentuan bagi perguruan tinggi, pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi pendidikan pada arah filosofi. KAR Pilar mendefinisikan pendidikan adalah proses komunisasi dan humanisasi yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga serta masyarakat yang berbudaya. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat akuntabel. Artinya, kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Meningkatkan manajemen pendidikan sekolah. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar atau learning task yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Di antaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar atau kualitas internal. Yang kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan, sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya, atau learning and learning. Yang ketiga, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. Yang kedua atau selanjutnya, reformasi lembaga keuangan hubungan pusat daerah. Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara pusat daerah menyangkut pengelolaan pendapatan atau revenue dan penggunaannya atau expenditure untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sipsa Menti from kelas 3. Memberi kemampuan pemerintah daerah melakukan perubahan. Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPR, karena DPR lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonom tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan lainnya. 4. Membangun pendidikan berbasis masyarakat. Kondisi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar, kampus, maupun pakar yang dimiliki pemerintah daerah kota sebagai brain, trust, and think tank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, dan pemecah kebijakan daerah. Lembaga pendidikan juga harus membuka diri lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya, dan tentang tanggung jawabnya.
dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. 5. Pengaturan kebijakan pendidikan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien. Kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan kebudayaan terdapat pada pasal 2 ayat 3 adalah sebagai berikut. 1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan. 2. Penetapan standar materi pelajaran pokok. 3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik. 4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. 5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, dan warga belajar mahasiswa. 6. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Berikut kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan. Kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat pada pasal 3 ayat 5 sebagai berikut. 1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas terbelakang atau tidak mampu. 2. Penyediaan bantuan penggandaan buku pelajar pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan luar dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. 3. Mendukung atau membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain mengatur kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis. 4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. 5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai latihan atau penataan guru. 6. Penyelenggaraan umum provinsi menghargai peninggalan sejarah keperbekalan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta perkembangan bahasa dan kebudayaan. Yang terakhir, kewenangan pemerintah kabupaten kota. Kewenangan pemerintah kabupaten kota akan ditentukan sendiri oleh daerah kabupaten kota dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sekian dan terima kasih.